Shalom dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 7 Oktober 2021. Mari mempersiapkan hati dan diri menyambut lawatan Tuhan. Pencipta cakrawala, segala kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setiamu tetap bagi kami. Kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami beribadah malam ini semata-mata karena belas kasih-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Roh Kudus, tolonglah kami. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama dengan pemuka-pemuka ke Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak.
Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan ku katakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Amin. Setia pada kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan hari ini adalah bagian dari kisah tentang perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan dan berkemah di dataran Moab di seberang sungai Yordan. Kehadiran bangsa Israel membuat orang-orang Moab ketakutan, sehingga Balak, raja Moab, meminta bantuan Bileam untuk mengutuk orang Israel. Bileam adalah seorang yang memiliki kemampuan meramal yang tinggi, tetapi ia takut dan setia kepada Tuhan. Ayat 8 dan 13. Sekalipun Bileam diizinkan pergi oleh malaikat Tuhan bersama dengan pasukan Balak, akan tetapi ia lebih setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan tidak tergoda tawaran Balak yang sangat menggiurkan di ayat 17 dan 18. Ia pergi dengan tujuan yang sangat jelas, melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Di sini jelas bahwa komitmen dan integritas Bileam terhadap kehendak Tuhan lebih dari apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajak kita sebagai orang percaya untuk belajar apa yang disebut komitmen dan apa yang disebut integritas. Harus diakui bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita sering diperhadapkan kepada berbagai pilihan yang sulit dan sering membuat kita menyatakan pilihan tanpa pertimbangan yang matang dan sungguh-sungguh. Keputusan-keputusan yang kita ambil sesungguhnya menjadi penanda komitmen dan integritas kita sebagai orang percaya. Dalam mengambil keputusan dan atau dalam melaksanakan sesuatu, jelas patokan kita yang utama adalah kehendak Tuhan. Pekan ini kita sedang melakukan penjaringan untuk bakal calon penatua dan diaken di Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2001-2004. Dibutuhkan integritas dan komitmen di dalam memilih, melihat siapa yang kita kenan untuk dapat melayani sebagai penatua dan diaken 3 tahun mendatang. Tentu dalam hikmat Allah kita akan memilih orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya komitmen dalam pelayanan. Bileam lebih setia pada kehendak Tuhan dalam melaksanakan tugasnya dibanding tawaran materi yang menggiurkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih memilih setia kepada Tuhan ketimbang memilih materi? Tuhan menolong kita. Amin. Mari berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh ungkapan syukur. Ketika malam ini Tuhan masih memperkenankan kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga-keluarga kami, di rumah-rumah kami, atau di tempat di mana kami berada.
Terima kasih kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga apa yang kami baca dan renungkan boleh menjadi kekuatan warna baru dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, ketika pekan ini kami semua jemaat-Mu secara khusus di Jemaat Elim Balikpapan sedang diperhadapkan pada satu pilihan terkait penjaringan bakal calon penatua dan diaken 3 tahun mendatang. Tentu setiap kami akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus dapat mencalonkan yang terbaik bagi Tuhan, yang punya komitmen dan integritas serta takut akan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong jemaat-Mu di dalam melihat semua itu. Terima kasih Bapa. Perjelaslah lebih jauh apa yang telah kami baca dan renungkan ini, sehingga boleh menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk berbagai program kerja yang sementara dikerjakan di jemaat ini, terkhusus di dalam mengakhiri tugas pelayanan kemajelisan 3 tahun ini. Kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus memberkati semuanya agar boleh berjalan dengan baik. Baik itu pembangunan siring, baik itu pengadaan roda 4, baik itu laporan-laporan inventarisasi aset gereja, dan juga multimedia dan sebagainya. Kami berdoa kiranya boleh Tuhan berkati agar boleh berjalan dalam bingkai dan tuntunan Tuhan sendiri. Sidang Sinode Am yang akan dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai 22 Oktober ini di Toraja Utara di Kanuruan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap yang terlibat di dalamnya, baik panitia, badan pekerja sinode maupun para utusan dari 6 wilayah. Tuhan beri kuat sehat agar mereka boleh hadir di tempat akan dilaksanakannya SSA ini, jauh dari berbagai mara bahaya, kecelakaan, kuasa iblis, kuasa kegelapan, sakit penyakit termasuk virus corona. Beri hikmat bijak-Mu agar mereka mampu berpikir dan bersama-sama dalam sidang ini mengambil keputusan-keputusan yang penuh hikmat dan berwibawa. Secara khusus kami berdoa untuk kontingen wilayah 5, Tuhan tolong mereka, baik kebutuhan-kebutuhan maupun perjalanan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pandemi COVID yang sudah melandai. Kami percaya itu terjadi karena belas kasih-Mu. Ya Tuhan, berkati pemerintah bangsa dan negara kami di dalam terus bersinergi mengatasi semuanya. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bersih hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus bergumul karena sakit penyakit. Secara khusus kami menyebut dalam doa kami Nenek Louis atau Ibu Ludia Rande, Mama Afani atau Ibu Christina Taru, serta Nenek Justin. Ya Tuhan, Engkau lihat kondisi fisik mereka. Kami berdoa dan memohon kepadamu, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah bagian tubuh yang sakit, dan kuatkan teguhkan iman pengharapan mereka. Berkati setiap upaya yang dilakukan melalui penanganan para medis, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Kiranya pada waktu Tuhan, oleh kuasa kasih-Mu, oleh bilur-bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus, mereka disembuhkan
Lebih dari itu, iman pengharapan mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa kami di sorga. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika beberapa saudara kami, orang tua kami bergumul karena sakit penyakit, beberapa saudara kami sedang bersuka cita karena pertambahan usia. Kami bersyukur bersama dengan Darmawati Palino, Gracela Tonno, dan Ibu Lince Pasalingan yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Berkatilah ya Bapa dan sempurnakanlah syukur sukacita mereka. Begitu juga keluarga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Obed Bombang dan Ibu Mary Semiati, Bapak Christian Boli dan Ibu Selvi La. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Engkau yang memperjumpakan mereka, maka Engkau juga yang mengiringi langkah hidup mereka, mengayomi dan mengayu rumah tangga mereka. Berkati mereka bersama dengan anak cucu dan keluarga. Biarlah ya Bapa dalam rumah tangga mereka nama-Mu terus dimuliakan. Ya Bapa Surgawi, kami berdoa untuk seluruh aspek kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami dalam perjuangan studi, kedua kehidupan orang tua kami di usia senja mereka, juga mereka yang sedang mencari pekerjaan. Buka jalan bagi mereka, ya Tuhan, bahkan yang merindukan pendamping hidup. Tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka sekalian pada waktu-Mu. Sesungguhnya tak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan kami berdoa menyerahkan semuanya hanya kepada-Mu ya Allah. Bapa di sorga, Tuhan yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, malam ini kami akan beristirahat. Kami memohon penyertaan-Mu Tuhan, belas kasih-Mu. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Mohon ampunan-Mu untuk salah dosa kami yang terbuka di mata-Mu. Tetaplah Engkau menyendengkan telinga-Mu untuk setiap harapan kerinduan anak-anak-Mu, baik karir yang lebih baik maupun usaha dan pekerjaan mereka. Ini doa kami, dengar dan jawablah ya Allah. Karena kami datang kepadamu di dalam ampunan anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Setialah mengikut Tuhanmu, bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap dan terus berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Kami dari tim pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021 sampai dengan 2024 akan menyampaikan sosialisasi tentang mekanisme dan pemilihan penatua dan diaken. Selamat menyaksikan. Jadwal serta tahapan pemilihan penatua dan diaken. Tanggal 19 September sampai dengan 2 Oktober 2021, sosialisasi pemilihan penatua dan diaken. Tanggal 3 Oktober sampai dengan 8 Oktober 2021, pengajuan dan penjaringan bakal calon dari kelompok-kelompok. Tanggal 10 Oktober, seleksi dan penetapan calon sementara, penatua dan diaken. Tanggal 17 dan 24 Oktober, pengumuman dan sosialisasi nama calon sementara. Tanggal 25 sampai dengan 29 Oktober, pengajuan dan pembahasan surat keberatan. Tanggal 31 Oktober dan 7 November, pengumuman nama calon tetap penatua dan diaken. Tanggal 14 sampai dengan 21 November, pemilihan penatua dan diaken. Tanggal 21 November, penghitungan surat suara. Tanggal 5 Desember, pengesahan penatua dan diaken terpilih. Tanggal 9 Januari 2022, pelaksanaan peneguhan. Jadwal dan pembinaan penatua dan diaken terpilih akan ditetapkan kemudian. Kriteria 1. Anggota CD yang tidak sedang menjalani penggembalaan khusus. 2. Mempunyai pengetahuan Alkitab dan dapat mengajarkan dasar-dasar iman Kristen. 3. Mempunyai nama baik di dalam dan di luar jemaat. Seperti tertulis 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13. 4. Memahami, menghayati, dan memegang teguh pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja. 5. Memahami tugas dan fungsi penatua atau diaken. 6. Mempunyai waktu yang cukup untuk melayani dan komitmen pelayanan yang sungguh-sungguh. 7. Suami atau istri adalah seiman. 8. Telah terdaftar sebagai anggota Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan dan berdomisili di kota Balikpapan sekurang-kurangnya 1 tahun. 9. Penatua atau diaken yang telah terpilih berturut-turut 2 periode terakhir tidak dapat dicalonkan kembali. Panduan dan tata cara pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024.
Tata cara penjaringan. A. Bakal calon penatua dan diaken adalah anggota jemaat yang terdaftar di kelompok. B. Formulir penjaringan akan diantar oleh tim pemilihan penatua dan diaken ke rumah-rumah anggota jemaat setelah didoakan di gereja dalam ibadah hari Minggu. C. Anggota jemaat mengisi formulir nama-nama bakal calon sesuai dengan kuota kelompok masing-masing. D. Pengembalian formulir penjaringan dimasukkan dalam amplop tertutup dan akan dijemput oleh tim ke rumah-rumah anggota jemaat maksimal 4 hari kemudian. E. Formulir penjaringan yang terkumpul akan dihitung oleh tim setelah didoakan dalam ibadah hari Minggu di gereja. F. Nama-nama bakal calon dari kelompok akan diurut berdasarkan ranking perolehan suara. G. Bakal calon yang terjaring dari kelompok dan telah diseleksi serta memenuhi kriteria akan ditetapkan menjadi calon sementara. Formulir penjaringan bakal calon penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024. Isilah nama-nama yang saudara harapkan untuk menjadi bakal calon penatua dan diaken dari kelompok saudara sesuai dengan jumlah kolom di bawah ini. Tata cara pemilihan penatua dan diaken. A. Nama-nama calon tetap telah diumumkan sekurang-kurangnya 2 hari Minggu berturut-turut. B. Setiap anggota sidi dan baptis dewasa Jemaat Elim Balikpapan berhak memilih penatua dan diaken di seluruh kelompok dalam hikmat Tuhan, kecuali cabang-cabang kebaktian. C. Surat suara akan diantarkan oleh tim pemilihan penatua dan diaken ke rumah-rumah anggota jemaat setelah didoakan di gereja dalam ibadah hari Minggu. D. Surat suara yang sudah dicontreng atau dilingkari dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan akan dijemput kembali oleh tim ke rumah-rumah anggota jemaat dalam sepekan. E. Jumlah penatua dan diaken dipilih berdasarkan kuota masing-masing kelompok yang tercatat dalam surat suara. Surat suara calon penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024. Pilihlah dengan cara melingkari atau mencentang nama-nama calon penatua dan diaken yang saudara harapkan untuk menjadi penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan masa bakti pelayanan 2021-2024 dari setiap kelompok sesuai dengan kuota masing-masing kelompok. Yang pertama, kelompok Karangrejo, Karangjati dan Kilo, 7 orang penatua dari 14 nama calon dan 5 orang diaken dari 10 nama calon. Yang kedua, kelompok Gunung Kawi, 5 orang penatua dari 10 nama calon dan 3 orang diaken dari 6 nama calon. Yang ketiga, Balikpapan Baru, 10 orang penatua dari 20 nama calon dan 8 orang diaken
dari 16 nama calon. Yang keempat, radio. 6 orang penatua dari 12 nama calon dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. Kelima, kelompok Gunung Sari Atas 1. 5 orang penatua dari 10 nama calon dan 3 orang diaken dari 8 nama calon. Keenam, kelompok Gunung Sari Atas 2. 6 orang penatua dari 12 nama calon dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. Yang ketujuh, kelompok Gunung Sari Bawah. 5 orang penatua dari 10 nama calon dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. Ke-8, kelompok Pasar Baru, Gunung Sari Ilir, dan Gunung Malang, 5 orang penatua dari 10 nama calon, dan 4 orang diaken dari 8 nama calon. 9, kelompok Landasan, Meratus, dan Sentosa, 4 orang penatua dari 8 nama calon, dan 2 orang diaken dari 4 nama calon. 10, kelompok Prapatan, 5 orang penatua dari 10 nama calon, dan 3 diaken dari 6 nama calon. 11, cabang kebaktian DMR, 4 orang penatua dari 8 nama calon, dan 2 orang diaken dari 4 nama calon. Ke-12, cabang kebaktian Betel Manggar Dalam, 3 orang penatua dari 6 nama calon, 2 orang diaken dari 4 nama calon. 13, cabang kebaktian Bukit Gerbang Indah, 8 orang penatua dari 16 nama calon, dan 6 orang diaken dari 12 nama calon. Penghitungan surat suara. 1. Penghitungan surat suara dilaksanakan di Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan oleh tim pemilihan secara terbuka. 2. Hasil perolehan suara disampaikan oleh tim pemilihan kepada majelis gereja untuk disahkan dalam persidangan majelis gereja. 3. Nama-nama yang terpilih yang telah disahkan dalam persidangan majelis gereja akan diumumkan sekurang-kurangnya 2 hari minggu berturut-turut. Pembinaan dan peneguhan. 1. Penatua dan diaken terpilih akan melalui pembinaan yang dijadwalkan tersendiri. 2. Peneguhan dilaksanakan dalam ibadah hari Minggu. Demikianlah sosialisasi ini kami sampaikan, kiranya dapat menjadi panduan bagi kita semua. Atas nama tim pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan periode 2021-2024 mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.